Terima kasih Anda masih bersama kami di channel Federasi Serbundo. Kabar kita hari ini adalah siaran pers dan kami sampaikan agar jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Hidup Buruh Merdeka. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia menggugat pengusaha perkebunan PT Daya Labuan Indah. Perusahaan ini tergabung dalam Wilmar Group. Gugatan dalam perselisihan hak adalah agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menghukum tergugat membayar kekurangan THR keagamaan secara tunai dan sekaligus. Kemudian menjamin agar pembayaran kekurangan dapat terlaksana. Kenapa kami melakukan konferensi pers menyangkut masalah juga buatan kami dengan perusahaan yang paling terbesar di dunia perkebunan sawit, itu adalah Wilmar Group. Tapi yang kami buat ini adalah salah satu perusahaannya di Labuan Batu itu yang bernama PT Daya Labuan Batu Indah. Kenapa kami menyebutnya? Karena beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan proses mediasi di Disnaker Labuan Batu menyangkut masalah kekurangan THR. Dalam proses mediasi itu, pihak pemerintah melalui Disnaker setempat menyatakan bahwa apa yang kami tuntut itu adalah benar karena dua hal. Yang pertama karena telah dimuat dalam PKB bersama. PKB itu adalah perjanjian kerja bersama. Berdasarkan ini, akhirnya proses mediasi itu mengabulkan keinginan kita supaya itu direalisasikan. Tetapi kita menunggu begitu lama, hampir sekitar 1 tahun, tetapi tidak pernah direalisasikan. Dan juga mereka tidak melakukan gugatan perselisihan kepada PHI atau Peradilan Hubungan Industrial. Akhirnya tidak ada pilihan bagi kita untuk melakukan gugatan yang seharusnya gugatan itu dilakukan oleh pihak perusahaan Wilmar Group, tetapi karena mereka tidak pernah lakukan, akhirnya itu kita ambil alih melakukan gugatan ke pengadilan PHI di Medan. Karena perintah itu ada di Sumatera Utara, itu ada di Medan. Dalam proses itu, kita telah melakukan persidangan beberapa kali selama hampir 3 bulan proses persidangan. Sampai pada titik di mana saat ini sudah masuk ke pemutusan keputusan gugatan kita. Karena konklusi sudah selesai. Kesimpulan sudah selesai, tinggal keputusan dari hakim pengadilan PHI. Jadi dalam konferensi pers ini kita berharap ada opini yang benar menyangkut tentang apa yang telah kita tuntut ini. Yang memang benar harapan kita opini yang kita bangun ini bisa mempengaruhi hakim. Karena kita yakin, saya yakinnya bahwa gugatan kita ini adalah akan berhasil. Dan berharap putusan ke depan nantinya gugatan kita dikabulkan oleh PHI atau dikabulkan oleh hakim hubungan industrial. Kemudian apa yang kami buat itu adalah menyangkut tentang tunjangan hari raya atau THR keagamaan, yaitu tahun 2020 itu menyangkut kekurangan THR sebesar itu adalah di perusahaan PT DLI 14.945.400 rupiah. Itu keseluruhan di satu perusahaan ini. Total keseluruhan di PT DLI. Perusahaannya ada 6, tetapi kita baru menggugat 1. Dan ini terjadi kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Dengan harapan kalau kita menang di sini memudahkan kita menggugat lagi nanti perusahaan dia yang lainnya. Ya, ini adalah uji coba yang kita lakukan. Kemudian dasar gugatan kita
nanti saya juga dibantu oleh lawyer kita, itu menyangkut tentang pasal 39 dalam PKB, bahwa setiap tahun kepada karyawan atau buruh harus dibayarkan THR keagamaan yang besarnya diatur sesuai dengan peraturan dan keputusan Menteri Tenaga Kerja. Hal ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan. Baru yang kedua adalah dasar kita adanya keputusan pihak Dinas Tenaga Kerja Labuan Batu yang menerbitkan anjuran. Ada nomornya di sini, itu nomor 560 strip 3062 ya, nanti bisa dibaca langsung pada tahun 2020. Dua dasar ini yang kita jadikan sebagai patokan untuk melakukan gugatan ini, kan supaya kita dimenangkan oleh hakim yang ahli dalam proses ini. Kalau kita kalah dalam proses ini, itu akan menjadi jurisprudensi yang akan memberlakukan ini juga ke seluruh perusahaan, di mana posisi buruh akan sangat dirugikan. Jadi kita mengharapkan ini menjadi sebuah jurisprudensi yang bisa memenangkan hak buruh ke depan. Walaupun memang kekecewaan di mana pihak perusahaan tidak mau memberikan hak ini. Jadi memang perusahaan Wilmar adalah sebuah perusahaan yang sangat besar, yang paling terbesar di dunia. Ini adalah sebagai sebuah model yang kita lakukan, berharap juga perusahaan-perusahaan yang lain nantinya mau melakukan hal yang sama. Tetapi kalau tidak kita lakukan ini, perusahaan-perusahaan lain tentu akan menjadikan ini sebagai model di mana mereka tidak akan mau memberikan tunjangan THR kepada buruh ataupun karyawannya. Jadi itu sebenarnya yang mendasari kita kenapa kita melakukan gugatan ini. Dalam hal ini saya mau menyampaikan bahwa selama proses persidangan kita sudah menyampaikan kepada pengadilan bahwa dasar kita melakukan gugatan ini adalah perjanjian kerja bersama yang sudah disepakati. Nah, di dalam PKB tersebut dijelaskan bahwa tunjangan natura atau beras yang diberikan kepada buruh, kepada istri buruh dan anak buruh, itu merupakan tunjangan tetap berdasarkan kondisi dan perlakuan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada buruh. Namun di dalam pembayaran THR, perusahaan tidak memasukkan tunjangan natura yang diberikan kepada buruh, istri buruh dan anak-anak buruh dalam bentuk uang dalam perhitungan komponen THR, dengan alasan bahwa tunjangan natura itu adalah bantuan. Sementara di dalam perjanjian kerja bersama di pasal 31 sudah dijelaskan bahwa tunjangan natura itu bukan bantuan, tapi jelas bantuan, dan itu masuk dalam komponen upah. Nah, ini ada pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama yang dilakukan oleh perusahaan PT Daya Labuan Indah, di mana di dalam PKB jelas dalam komponen upah disebutkan bahwa tunjangan natura adalah tunjangan tetap, sementara alasan mereka tidak memberikan dalam perhitungan THR karena bantuan. Jadi kita coba juga untuk menyampaikan bukti-bukti bahwa selama ini memang perusahaan memberikan tunjangan natura itu dengan ketentuan pekerja buruh sebesar 15 kg beras, tapi perhitungannya dibuat dalam nilai uang. Yang dalam perhitungan THR terjadi kekurangan jumlah nilai sebanyak 46,5 kg untuk buruh yang memiliki 3 orang anak dikali 9.200. Selain itu, perusahaan juga mengatakan bahwa pihak perusahaan beralasan karena COVID. Namun pihak perusahaan tidak pernah melakukan perundingan dengan pengurus basis yang merupakan organisasi yang menandatangani PKB ini kalau ada pengurangan. Diketahui ada pengurangan tunjangan hari raya tahun 2020 setelah
anggota Serbundo dengan pengurus basisnya melihat bukti slip pembayaran THR tidak sesuai dengan perhitungan THR yang diterima mereka sebelum-sebelumnya, di mana sebelum-sebelumnya tunjangan hari raya itu diberikan berdasarkan ketentuan upah minimum sektoral kabupaten ditambah dengan tunjangan natura tadi yang saya sampaikan, ditambah dengan tunjangan masa kerja, dan ditambah dengan uang daging. Tetapi artinya kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi selama 17 tahun itu menjadi sumber hukum yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang harus dilakukan. Perusahaan juga jelas-jelas tidak punya etika baik atau niat baik untuk melaksanakan pembayaran THR ini, di mana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuan Batu sendiri sudah menyampaikan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan jelas tunjangan natura yang dibayarkan oleh pihak perusahaan selama ini kepada buruhnya merupakan tunjangan tetap dan itu tertuang di dalam peraturan. Pihak perusahaan menolak, seharusnya di dalam mekanisme peradilan perselisihan hubungan industrial, siapa pihak yang menolak anjuran tersebut harusnya melakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Tapi justru berbeda, kita yang menerima anjuran, kita yang melakukan gugatan. Itu tambahan dari saya, mungkin dari teman saya juga sebagai kuasa hukum juga, dari teman-teman Bu PPDN bisa menambahkan. Jadi di sini saya sebagai legal advokat PPD Serbundo, dalam hal ini sebagai kuasanya dari para penggugat yang merupakan anggota Serbundo. Dari penggugat itu ada diwakilkan oleh 50 orang, bagaimana di perusahaan PT Daya Labuan Indah itu banyak buruh, cuman pada saat ini yang diwakilkan 52 orang yang mengajukan gugatan dengan adanya kekurangan THR. Kekurangan THR itu sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dari Bung Oreng, itu tahun 2002 THR itu diberikan dalam bentuk 4 komponen 2002 sampai dengan di 2019. 2002-2016 itu dalam bentuk beras yang diberikan kepada untuk pekerja 15 kilo, untuk istri 9 kilo, dan apabila anak 1 orang anak 7,5 kilo, dan maksimal 3 orang anak, jadi 7,5, apabila dia 3 anak 20,5. Di 2016 itu diberikan dalam bentuk beras, namun di 2016 sampai 2019 diganti dalam bentuk uang dengan nilai nominal 9.200. Kemudian tanpa pemberitahuan, tanpa ada diskusi dan ada rapat dengan pengurus serikat buruh lainnya, perusahaan mengambil kebijakan sendiri di 2020 tidak memberikan tunjangan natura ini sebagaimana disepakati di pasal 31 perjanjian kerja bersama 2020-2022. Tunjangan tetap adalah suatu bentuk pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap. Jadi kami menilai bahwa saat ini merupakan tunjangan tetap, tapi perusahaan ketika kami mengajukan gugatan dengan dalih ini bukan tunjangan tetap, melainkan bantuan. Di sini makanya kita coba berargumen dan kita berharap di hari Kamis nanti di tanggal 21 April itu adalah putusan dari majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya arif dan bijaksana lah untuk mengambil putusan ini untuk berpihak kepada buruh. Karena apabila putusan ini tidak berpihak kepada buruh akan menjadikan jurisprudensi berikutnya, dan akhirnya setelah 2020, 2021, 2022 dan berikutnya, maka tunjangan natura ini akan ditiadakan.